anak-anak. Di sini saya, sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berbaca doa dimulai. Selesai. Sebelum kita kembali ke pelajaran, kakak akan mengabsen dulu terlebih dahulu siapa yang tidak hadir. Oke. Nah, sekarang kita ke pemateri. Materi tentang sejarah bangsa Indonesia dan Belanda, dan Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda. Nah, yang ke satu, kronologis penjajahan. Nah, ini gambarnya pada masa kronologis penjajahan. Nah, yang kedua, masa penjajahan Belanda. Nah, ini gambarnya. Yang ketiga, masa penjajahan Belanda. Masa penjajahan Belanda. Masa kolonial Belanda pada tahun 1619 sampai 1942. Masa penjajahan Belanda, kekuatan Belanda semakin menjulang. Hanya kekuatan Belanda semakin menjulang hanya dalam rentangan abad ke-17. Belanda bahkan menjadi kekuasaan terbesar di Hindia Timur. Nah, dimulai dengan alasan perdagangan, kemudian dimulai dengan kekuatan militer. Mengeksploitasi kekayaan Indonesia, menekankan politik dan kehidupan keagamaan. Nah, yang keempat, akhir dari penjajahan Belanda pada tanggal 1942. Pada kronologis penjajahan ada 5 faktor, yaitu faktor kemajuan di bidang iptek seperti ditemukan kompas dan perahu layar. Yang kedua, kisah perjalanan Marco Polo dan pedagang Asia yang sampai ke Indonesia. Yang ketiga, semangat Reconquista atau jiwa petualang. Yang keempat, penemuan Copernicus yang didukung Galileo yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Yang kelima, keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia sampai dengan terbentuknya VOC. Pada tahun 1062 dibentuk VOC yang singkatannya Trinité Ost-Indische Compagnie atau Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindu di Timur. Nah, cukup disingkat Kongsi Dagang milik Belanda yang dipimpin oleh John Aldebaran. Tujuan dibentuknya VOC menghindari persaingan tidak sehat di antara sesama pedagang Belanda, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan pedagang dari bangsa lain, membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi konflik dengan Spanyol agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. VOC diberi hak istimewa masa penjajahan Belanda, yaitu dalam sebuah peristiwa ini
selamanya akan tetap menjadi sejarah dan tidak akan pernah dilupakan dengan orang Indonesia selama 350 tahun. Orang Indonesia telah dijajah terhadap Belanda. Pada tahun 1956 terdapat 4 kapal yang dipimpin dengan seorang Kapten Dieter Geijer dan Cornelis de Houtman mencapai pelabuhan Banten setelah melakukan perjalanan selama 1 tahun, menandai awal kedatangan Belanda di wilayah Indonesia. Sejarah hari ini 8 Maret 1942 Indonesia dikuasai oleh Jepang. Nah, pemerintah kolonial Hindia Belanda diwakili Panglima KNIL Letnan Jenderal Henterpootner resmi menyerah tanpa syarat kepada Jepang tepat pada 8 Maret 1942. Belanda secara resmi menyerahkan kekuasaan di Hindia Belanda. Yang selanjutnya, perundingan yang gagal. Sebelum invasi Jepang pada Februari 1940, Duta Besar Jepang untuk Den Haag mengajukan gugatan kepada Belanda. Gerakan ini mencakup perluasan perdagangan dengan Hindia, Jepang, dan Belanda. Yang kedua, Perang Hindia, Belanda, dan Jepang. Sasaran utama invasi Jepang di wilayah Hindia Belanda merupakan sebuah pengobrakan minyak di Balikpapan, Tarakan, dan Palembang. Nah, perlawanan masyarakat Indonesia terhadap Belanda sebelum tahun 1800. Yang ke-1, perlawanan Sultan Babuloh menantang Portugis Ternate. Yang kedua, Dipati Unus menyerang Portugis di Malaka. Yang ketiga, Panglima Fathahillah menduduki Jawa Barat. Yang keempat, Sultan Iskandar Muda menyerang Portugis. Nah, sesudah pada tahun 1980, perlawanan rakyat Maluku di bawah Patimura. Yang kedua, Perang Paderi Imam Bonjol, Perang di Ponorogo, Perang Aceh, Perang Bali, Perang Bone, Perang Banjarmasin. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kakak akan menutup pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.